Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan dengan sesi kelas 2020281281070 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawasan Nusantara dengan 3 orang anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Fiona Amalia Pratani, NIM 20063067. Baiklah, langsung saja kita masuk penjelasan materi pertama oleh Nur Hilmasyah. Kepada Nur Hilmasyah kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep wawasan Nusantara dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini memiliki pengertian secara etimologi dan secara terminologi, di mana jika ditinjau secara etimologi, wawasan Nusantara ini terdiri dari 2 kata, yaitu kata wawasan dan kata Nusantara. Di mana kata wawasan ini berasal dari wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Sedangkan kata Nusantara merupakan penggabungan dari 2 kata, yaitu kata Nusa yang berarti pulau atau bangsa, dan kata antara yang berarti letak antara 2 unsur. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara jika ditinjau secara terminologi. Secara terminologi, wawasan Nusantara ini adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, pengertian wawasan Nusantara ini berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, urgensi wawasan Nusantara. Walaupun Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dengan lautan yang sangat luas, namun wilayah Indonesia tetaplah satu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemikiran yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, antar kelompok dan sosial, politik, serta larangan untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma etika, moral, ataupun kekerasan yang dapat membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Sehingga, wilayah Indonesia tidak lagi dapat diganggu-gugat karena wilayah Indonesia telah menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangun yang mempunyai satuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan keamanan yang merupakan go politik dalam lingkup tanah air sebagai satu kesatuan yang mencangkup seluruh wilayah dan kekuatan bangsa. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yang berfungsi untuk menghindari sengketa dengan bangsa lain. 1. Latar belakang histori wawasan Nusantara. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda mengeluarkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Juanda, yang berisi lebar laut teritorial Indonesia 12 mil dihitung berdasarkan garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia, sehingga wilayah-wilayah di kepulauan Indonesia tidak lagi dibatasi oleh laut, tetapi laut yang menjadi atau menghubungkan pulau-pulau tersebut. Sebelum adanya Deklarasi Juanda, kewilayahan Indonesia berdasarkan ordonasi pada tahun 1939, yaitu lebar laut 3 mil dihitung dengan cara menarik garis pangkal garis air laut pasang surut, sehingga peraturan ini yang memisahkan wilayah-wilayah Indonesia. Setelah Deklarasi Juanda pada tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP pada tahun 1960 tentang perairan Indonesia
Konferensi PBB pada tanggal 30 April tahun 1982 menerima dokumen The United Nations Convention on the Law of the Sea yang mengakui dan menerima Indonesia sebagai negara kepulauan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wice Nurul Hadi. Kepada Wice dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. 2. Sosiologis Wawasan Nusantara. Pada tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana peristiwa kebangkitan nasional ini kemudian menjadi penegas bagi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk mewujudkan proklamasi yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Karenanya, jauh sebelum adanya Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia telah memiliki semangat untuk membentuk bangsa yang merdeka sendiri. Sehingga pada awal Indonesia merdeka, wilayah Indonesia menggunakan Peraturan Ordonansi 1939, yang kemudian lahirlah konsep wawasan Nusantara dengan diawali oleh Deklarasi Juanda. 3. Latar belakang politik wawasan Nusantara. Secara politik, kepentingan nasional berupa bagaimana cara agar wilayah Indonesia tetap utuh dan bersatu, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya, tetapi tetap melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 2 dan alinea 4. Wawasan Nusantara diawali oleh Deklarasi Juanda 1957, yang kemudian deklarasi ini menjadi konsep politik kenegaraan bangsa Indonesia. Pada akhirnya, rumusan wawasan Nusantara kemudian dijadikan naskah garis besar haluan negara di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.